Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan warta jemaat bagi kita semuanya. Warta jemaat Minggu 3 Oktober 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 6 dan 7. Pemandu lagu Saudari Jeli Rantung dan Saudara Esar Watilete. Persembahan pujian Bapak Hani Selano. Organis Bapak Eki Rumbu. Produksi siaran tim multimedia Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Baptisan Kudus Anak. Nama calon baptis Rania Jovina Tumbelaka, keluarga Tumbelaka Rapar dari sektor pelayanan 7. Baptisan Minggu 10 Oktober 2021 pukul 9.00 dan pastoral hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 10. Diundang Majelis Jemaat bertugas sektor pelayanan 8 dan orang tua strep saksi hadir dalam pastoral tersebut. Ibadah sektor pelayanan hari tanggal Rabu 6 Oktober 2021 waktu pukul 19.00 sampai selesai. Tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring atau luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 8 Oktober 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara daring atau luring maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang infokom dan litbang. Berita duka telah meninggal dunia pada hari tanggal Selasa 28 September 2021 pukul 9.46 WITA di rumah Ibu Irene Rince Wayong Yolwan usia 64 tahun. Majelis dan jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Rapat koordinasi PHMJ bersama Panitia Natal tahun 2021 GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 5 Oktober 2021 waktu pukul 19.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Ucapan terima kasih. Telah diterima bantuan berupa 700 paket hosti dan anggur untuk perjamuan kudus di gereja, di rumah-rumah atau rumah sakit dari NN sektor pelayanan 7. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Makassar 2 Oktober 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah, ibadah pada pagi hari ini memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, di mana pada ibadah pagi hari ini kita menggunakan tata ibadah gereja Banua Niha Kerio Protestan atau BNKP, ialah gereja-gereja di daerah Nias atau Pulau Nias, Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, ada ucapan salam yang biasa dilakukan oleh warga di Nias ketika berjumpa, yaitu Ya Aho. Salah satu artinya adalah diberkatinya engkau, di mana pada liturgi pagi hari ini juga ada salam yang akan saya sampaikan. Dan Bapak Ibu baik yang di tempat ini maupun di rumah akan meresponnya dengan membalas salam itu dengan Ya Aho juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Aho. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Kesahan nomor 10, Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Saya undang jemaat yang ada di sini dan di rumah untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
kami mengucapkan terima kasih padamu, karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menyanyikan Kidung Kesan 41, marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam. Karena besarlah perbuatan tangannya, muliakanlah Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran-Mu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari 1 Samuel 12 ayat 24. 1 Samuel 12 ayat 24 yang mengatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Mari kita angkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 442, Suara Yesus Kudengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 110A, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan firman Tuhan lagi yang dikutip dari Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386, Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan, dari Dikau saja asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan dari raga dan kehidupan. Kami mohon,
persembahan, wujud hormat kami bagimu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami anakan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Doa persembahan, jemaat tetap duduk. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan namamu. Amin. Disilahkan persembahan pujian kepada Tuhan melalui solo oleh Bapak Hani Selama.
Janganlah biarkan kami berjalan dalam lorong gelap ketika dunia penuh noda dosa, ketika hidup ini penuh kekejaman. Oh, Tuhan, janganlah biarkan biduk hidup kami karam di tengah gelora dunia menderu, di tengah hitamnya dosa manusia. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, bimbinglah kami Tuhan, untuk temukan arti hidup dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan cinta-Mu dalam dunia ini, dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, janganlah biarkan biduk hidup kami karam di tengah gelora dunia kehidupan, di tengah hitamnya dosa manusia. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, bimbinglah kami Tuhan, untuk temukan arti hidup dalam tangan-Mu. Pelonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan cinta-Mu dalam dunia ini, dalam hidup ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, bimbinglah kami Tuhan, untuk temukan arti hidup dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan cinta-Mu,
Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai ayat 5 yang menyatakan, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, disilahkan duduk kembali. Ya'ahou,
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh P2 di awal ibadah tadi, Yahowu artinya adalah terberkati atau diberkati. Ini menandakan bahwa di dalam salam mengandung berkat. Sehingga dalam sapaan awal tadi ketika P2 menyampaikan, maka umat, ibu bapak saudara baik yang ada dalam gedung gereja saat ini maupun yang ada di rumah juga membalas sapaan tersebut dengan mengucapkan Yahowu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini juga yang berusaha dilakukan oleh Paulus ketika diberi kesempatan untuk berbicara kepada orang Yahudi. Dia tidak menyampaikan salam dalam bahasa Nias Yahowu seperti tadi yang kita sampaikan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Dalam ayat 2 bacaan kita saat ini, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Alkitab mencatat, maka tenanglah mereka. Jika saya yang adalah orang asing, saya pergi ke Nias, kemudian saya mengucapkan Yahowu kepada orang Nias, pasti mereka akan, ternyata mungkin dia salah satu dari kita. Pasti mereka senang. Itu pula yang dilakukan oleh Paulus. Ia adalah orang Yahudi dan dia berbicara dengan bahasa Ibrani. Alkitab mencatat, maka tenanglah mereka. Umat Tuhan, ini menjadi catatan pertama. Walaupun di awal perenungan ini, namun ini sudah menjadi catatan pertama bagi kita. Dalam perenungan, komunikasi itu penting. Menyampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami tidak kalah pentingnya. Tujuannya supaya apa? Supaya ada ketenangan, supaya ada kedamaian, supaya ada sukacita. Jadi kalau dalam interaksi di dalam kehidupan keluarga, anak-anak tidak melakukan apa yang disampaikan orang tua, atau sebaliknya orang tua tidak memahami mengapa anak saya begini, mengapa anak saya begitu, coba dicek komunikasinya yang kurang maksimal atau bahasa yang disampaikan dalam komunikasi itu yang sulit untuk dimengerti. Dalam pengalaman ketika saya di rumah keluarga Bukit, saya tinggal dengan 2 adik, Cheryl dan Eric, Cheryl dan Cedric. Kemudian kami berinteraksi di meja makan ketika sedang menyantap makanan. Dengan mulut yang penuh, Cedric menyampaikan sesuatu kepada Cheryl. Tetapi kemudian saya dan Cheryl berusaha untuk dengar, apa ini yang Eric mau bilang. Eric kemudian kembali menyampaikan tapi dengan mulut yang tetap penuh makanan. Kemudian dari situ dengan kelakar Cheryl sampaikan, saya tidak mengerti bahasa Ukrainamu, bisakah bahasa Indonesia saja? Ibu bapak dan saudara, ini pengalaman sederhana yang saya alami. Artinya bahasa yang mudah dimengerti itu juga menjadi salah satu hal yang penting yang dilakukan oleh Paulus ketika berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Kenapa ia berbicara pada orang-orang Yahudi pada masa itu, ibu bapak dan saudara? Bacaan kita ini kalau kita telaah ke belakang, mundur ke belakang, kita akan mendapati bahwa Paulus ini sedang ditangkap. Paulus ini sedang ditangkap oleh tentara-tentara Romawi di Yerusalem. Ketika dia ditangkap, tentara Romawi ini lalu kemudian berpikir bahwa dia ini jangan-jangan orang Mesir. Paulus ini jangan-jangan orang Mesir. Sehingga banyak orang-orang Yahudi pada masa itu teriak untuk penjarakan dia, kurung dia, karena dia berbahaya. Lalu kemudian kepala penjara berpikir bahwa orang ini mungkin bukan orang daerah sini, sehingga orang-orang di daerah sini berusaha untuk mengamankan dia, berusaha untuk mengenyahkan dia. Tetapi kemudian Paulus mengatakan kepada kepala penjara bahwa saya orang sini. Allah kemudian menggerakkan hati kepala penjara
Dan ketika Paulus mengatakan bahwa saya ini orang sini, izinkan saya berbicara kepada orang banyak yang tidak senang dengan saya ini. Allah menggerakkan hati kepala penjara, berbicaralah Paulus kepada mereka. Bacaan kita saat ini sesungguhnya dari ayat 1 sampai ayat 22 adalah pidato, bisa dikatakan sebagai pidato. Apa yang Paulus ucapkan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Tujuannya supaya ada ketenangan. Ibu bapak dan saudara, ini juga yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus. Ia adalah Allah di tempat yang kudus itu, namun ia turun ke dunia mengambil rupa manusia, supaya manusia, ibu bapak saudara dan saya, memahami bahasa cintanya, bahasa kasihnya bagi kita, yang sebentar lagi akan kita lakukan dalam sakramen perjamuan kudus. Catatan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, sekalipun kita sudah berusaha memperkenalkan diri, sudah melakukan pendekatan persuasif, bahkan dengan bahasa yang sangat mudah sekalipun, namun tetap saja ada yang tidak suka. Itu hal biasa. Bukan baru saat-saat ini terjadi. Dari zaman perjanjian lama, orang yang melakukan kebaikan pun tidak disukai. Paulus pun mengalaminya. Kalau bahasa zaman sekarang, tetap saja ada yang nyinyir dan menyebarkan hoax. Ayat 22 yang hari ini tidak kita baca, akan kita baca dalam perenungan 1 pekan ke depan. Akhir dari perikop ini di ayat 22 mengatakan bahwa setelah mereka mendengar Paulus, mereka mulai berteriak, "Enyahlah orang ini, enyahkan orang ini dari muka bumi," tanda seru. "Ia tidak layak hidup," tanda seru. Umat Tuhan, kalau Paulus tidak punya mental yang kuat, mungkin ia sudah bunuh diri ketika ia ada dalam penjara. Kalau hal ini diserukan kepada ibu bapak, saudara dan saya, enyahkan orang ini dari muka bumi, bukan saja mengatakan bahwa kami tidak suka orang ini, siapa dia bicara tidak benar dan sebagainya. Mungkin masih bisa kita terima, tapi yang diserukan kepada Paulus adalah enyahkan orang ini dari muka bumi, ibu bapak dan saudara. Seakan-akan Paulus ini tidak punya kesempatan hidup, tidak punya hak hidup, padahal Paulus berasal dari golongan yang sama dengan mereka. Kalau Paulus tidak punya mental yang kuat, mungkin ia sudah bunuh diri, ia sudah berkecil hati, tetapi ia kuat di dalam dan bersama Tuhan, sehingga ia tidak mudah jatuh hanya karena hoax. Minta maaf, bukan hanya karena. Ia tidak mudah jatuh karena hoax ataupun karena nyinyiran netizen, bahasa zaman sekarang. Yang kalau kita lihat, ibu bapak dan saudara, berita-berita di internet, mungkin beberapa tahun yang lalu, pun juga mungkin beberapa bulan yang lalu masih terjadi artis-artis di Korea Selatan banyak yang kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena tidak kuat dengan komentar-komentar netizen yang begitu jahat. Kalau Paulus punya mental yang tidak kuat, maka ia akan jatuh. Setelah perkenalan, setelah ia memperkenalkan diri, saya ini Paulus, saya ini orang Yahudi, saya ini muridnya Gamaliel, guru besarnya orang Yahudi. Para imam dan majelis tua-tua kenal saya, mereka bisa kasih kesaksian tentang saya. Mereka yang kasih surat ke saya untuk pergi aniaya orang-orang Kristen di Damsyik. Lalu dari sana saya akan bawa mereka ke Yerusalem. Tapi ketika ia ada di gerbang pintu Damsyik, apa yang terjadi ibu bapak dan saudara? Ia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang ia aniaya. Ia dibutakan matanya dan kemudian berjumpa dengan Ananias. Ananias mencelikkan matanya
Dan di ayat 15, pasal 22 bacaan kita ini, ayat 15 mencatat bahwa ia harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara, ia tahu perjalanannya tidak mudah. Dalam bacaan kita yang dari ayat 1 sampai ayat 5, namun pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan martir pertama, Stefanus, itu siapa yang bunuh? Memang bukan dia yang bunuh, bukan Paulus yang bunuh, bukan Saulus yang bunuh, tapi andilnya Saulus besar di kematian Stefanus, martir yang pertama. Paulus yang pegang itu jubah para prajurit yang menyiksa Stefanus sampai mati. Paulus yang izinkan mereka siksa dia, hentikan, siksa, hentikan. Paulus yang punya andil di situ. Kegigihannya ketika menjadi orang Yahudi, ia teruskan itu ketika ia berjumpa dengan Allah di dalam Yesus. Ia teruskan itu dan ia tidak pernah mundur sekalipun dari pemberitaan Injil tentang Tuhan Yesus. Ini yang menjadi misinya. Ini yang menjadi misinya untuk menyampaikan keselamatan kebenaran Tuhan kepada semua manusia pada saat itu. Dan kita yang hadir pada saat ini, ibu bapak, saudara dan saya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita adalah buah dari pemberitaan Injil itu. Kita adalah buah dari misi Allah yang diturunkan, yang disampaikan melalui putranya dan disebarkan oleh para rasul. Dan kita semua hingga saat ini, misi apa tadi itu? Misi untuk menyelamatkan dunia ini. Misi Allah tidak lain dan tidak bukan menyelamatkan dunia ini. Merenung dari tindakan Paulus yang sekalipun sudah memperkenalkan dirinya namun tetap tidak ada yang suka, ada yang tidak suka. Namun dia tetap melanjutkan perjalanannya untuk meneruskan misi Allah, menyelamatkan dunia ini, memperkenalkan Kristus yang membawa keselamatan itu. Ia tetap lakukan itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mungkin juga dalam keluarga kita ada baku tidak suka dengan orang. Atau mungkin kita tidak baku suka dengan orang yang tidak suka pada kita atas apa yang kita lakukan. Tetaplah lakukan kebaikan. Wujudkan misi Allah itu dalam tindakan dan perkataan sehari-hari. Bagi keluarga di rumah, bagi setiap orang yang kita temui, baik di dalam pekerjaan maupun pelayanan, lakukan seperti yang Paulus lakukan. Sehingga Allah dengan kuasanya yang kudus itu akan terus memberkati dan mengintervensi setiap hal baik yang kita lakukan. Jangan mundur sedikit pun. Kenapa? Karena Allah tidak pernah undur membuktikan dan mewujudkan kasih-Nya bagi kita. Dan di hari ini akan kita lakukan, kita laksanakan, kita menyatakan itu melalui perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita lakukan. Selamat menjadi berkat lewat komunikasi dan lewat bahasa cintamu, lewat perkataan dan tindakanmu bagi setiap orang yang ada di sekitarmu, hingga biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah atas karunia-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Firman-Mu telah dibentangkan bagi kami. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, saksi-Mu di sepanjang jalan hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan. Berat, sulit, namun kami percaya dalam iman kami bisa ketika kami melaluinya bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam keluarga kami, dalam pekerjaan,
dan di dalam pelayanan yang Kau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 409, Ya Perjamuan Kudus. Ya perjamuan kudus, bekal untuk kita, yang sati yang tulus, bersyukur menyembah. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku, dengan sesal dan malu berbalik padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu,
memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Kulihat kedamaian di salib yang kudus, yang selalu memancarkan kasih-Mu yang kudus. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Yesus, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mempersiapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuan-Nya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu, hati kami penuh dengan kejahatan, kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, sebagai hamba Tuhan, kami memberikan kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita
Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan disilahkan duduk. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu jalannya. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kita masuk dalam amanat perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan lalu berkata, "Minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darah-Nya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan. Karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kiranya Allah menolong kita semuanya. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setia kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami
salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Beri kami damai, oh Yesus. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Cawan berisi anggur yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Bagikanlah.
Umat Tuhan, marilah berdiri. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Sambil memberikan persembahan syukur perjamuan sekaligus meletakkan cup yang dipakai, umat Tuhan mari menyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Keesaan 410, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, alukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, alukan rajamu, song-songlah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Sion, alukan kuat, Ia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih. Sion, pengantinmu dekat. Bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya dan patuhi Dia lulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Umat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih, kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami, atas cinta-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Engkau rela mengorbankan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami melalui karya keselamatannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di hari ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati hidup kami agar roti dan anggur yang telah
Kami makan dan minum meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa sekali-kali Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian ya Tuhan. Di dalam kelemahan, keterbatasan kami, Engkau selalu ada untuk menopang dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengambil bagian baik di dalam gedung gereja ini maupun dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati akan kehidupan kami dalam pergumulan-pergumulan kami, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan pribadi, pergumulan bersama di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Tuhan kuatkan kami, kuatkan langkah kami sehingga kami tetap menapaki akan hari-hari hidup anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Kau utus di dalam pelayanan perjamuan kudus saat ini, baik presbiter bertugas dari sektor pelayanan 6 dan 7, baik pemandu lagu, organis, persembahan puji-pujian, tim multimedia, tim taktis adaptasi kebiasaan baru, bahkan security ya Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami dalam pemberian diri kami di saat ini Tuhan. Biarlah pengabdian kami ini berkenan menyenangkan hati-Mu Bapa. Doa kami bagi setiap umat yang Kau utus untuk melayani hamba-hamba-Mu di tengah-tengah Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Berkati setiap kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Keluarga-keluarga kami yakin dan percaya ada dalam naungan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Doa kami saat ini Tuhan bagi setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut. Jamah mereka ya Tuhan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan pendampingan topangan dari keluarga yang mengasihi dan mencintai mereka. Tuhan berkati semuanya itu menjadi alat di tangan-Mu Bapa dalam proses pengobatan dan perawatan yang dilakukan baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Doa kami di saat ini ya Tuhan, bagi GPIB dalam lingkup sinodal yang akan melakukan persidangan sinode ke-21 yang berpusat di Surabaya. Tuhan berkati akan setiap persiapan yang dilakukan oleh panitia, oleh hamba-hamba-Mu, majelis sinode, dan setiap orang yang memberi diri ya Tuhan. Berkati juga utusan-utusan yang mengikuti dari tempat mereka masing-masing, tempat kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah persidangan ini boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Doa kami bagi GPIB dalam lingkup Mupel di Sulsel Bara ini ya Tuhan, berkati dan sertai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, para presbiter, berkati akan setiap umat-Mu dalam pergumulan mereka ya Bapa. Berkati akan keberadaan umat-Mu di Jemaat Bahtera Kasih Makassar ini ya Tuhan, dari orang tua lanjut usia hingga anak-anak yang masih ada dalam kandungan ibu, dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 12, bahkan jemaat yang ada di pos Filipi. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan, baik doa-doa yang mereka naikkan secara langsung maupun dari dalam hati mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah dari atas kekudusan-Mu itu Tuhan, bukan hanya melihat namun juga mendengar dan menjawab akan segala permohonan, segala pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam iman percaya kami kepada-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Pulanglah dalam kehidupan-Mu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Ahou,